Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilo Eka Purniawati dengan NIM E1E120.085. Di sini saya akan menyelesaikan tugas final metode numerik, yaitu kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Nah, suatu fungsi selalu berkaitan dengan grafik fungsi. Nah, begitu juga dengan yang ada pada fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat memiliki bentuk seperti parabola. Nah, untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat, harus ditentukan titik potong dengan sumbu koordinat dan juga titik ekstrimnya. Nah, adapun sebutan lain untuk titik ekstrim yaitu titik puncak atau titik maksimum atau minimum. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu koordinat. Jadi, titik potong dengan sumbu X didapatkan dengan cara menentukan nilai peubah X pada fungsi kuadratnya. Nah, apabila nilai peubah Y sama dengan 0, sehingga akan didapatkan titik potongnya, yaitu X1 dan 0. Nah, kemudian X2 dan 0. Nah, yang mana X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat. Selanjutnya, namun perlu diingat bahwa berbagai akar persamaan kuadrat tergantung dari diskriminasinya. Nah, apabila diskriminannya sama dengan 0, maka akan didapatkan hanya satu akar, dan ini berarti hanya ada satu titik potong dengan sumbu X. Nah, jika nilai diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar yang real, yang berarti tidak mempunyai titik potong dengan sumbu X. Nah, titik potong dengan sumbu Y yang didapatkan dengan cara mencari nilai Y pada fungsi kuadrat. Nah, apabila nilai peubah X sama dengan 0, sehingga akan didapatkan titik 0 dan Y1. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, titik ekstrimnya. Jadi, titik ekstrim pada fungsi kuadrat adalah sebuah koordinat dengan absisnya merupakan nilai sumbu simetri, serta ordinatnya adalah nilai ekstrim. Kemudian, pasangan koordinat titik ekstrim pada fungsi kuadrat Y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, yaitu seperti di sini ya, dalam kurung min b per 2a dan min d per 4a. Nah, d-nya itu merupakan diskriminannya. Nah, kemudian sehingga didapat menjadi suatu rumus, yaitu D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Seperti itu. Kemudian seperti yang telah kita sebutkan di atas, maka didapatkan hasilnya seperti ini, yaitu X sama dengan sumbu simetri. Kemudian negatif D per 4A merupakan nilai ekstrim dari fungsi kuadrat. Kemudian selanjutnya yaitu pembuktian rumus titik ekstrim fungsi kuadrat. Nah, yang pertama, titik ekstrim dapat kita peroleh dari konsep turunan pertama. Kemudian titik ekstrim fungsi kuadrat Y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c
didapatkan dengan cara menurunkannya terlebih dahulu. Lalu hasil turunannya sama dengan 0. Misalnya di sini Y aksen sama dengan 0. Sehingga akan didapatkan bentuk seperti kita lihat di bawah sini ya. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kemudian diturunkan lagi menjadi Y, kemudian A-nya dikeluarkan, baru di dalam kurung negatif B. Rumus yang sebelumnya tadi dimasukkan di sini ya, atau diturunkan. Nah, seperti ini. Negatif B dibagi 2A pangkat 2, kemudian yang B yaitu B dikali dalam kurung negatif B dibagi 2A, kemudian ditambah C. Kemudian di bawahnya diturunkan lagi sampai ditemukan hasilnya seperti ini, yaitu Y sama dengan negatif D per 4A, kemudian sama dengan negatif D per 4A. Nah, inilah yang menjadi ordinat titik ekstrimnya. Seperti itu. Kemudian hasil analitiknya. Jadi hasil analitiknya di sini adalah yang pertama, maka untuk menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, diperlukan titik potong dengan sumbu X apabila Y sama dengan 0. Nah, tidak ada untuk fungsi kuadrat yang mempunyai nilai D lebih kecil dari 0. Seperti itu. Kemudian titik potong dengan sumbu Y apabila X sama dengan 0. Nah, sehingga titik ekstrimnya adalah ini. Negatif B per 2A dan negatif D per 4A. Seperti itu. Kemudian, nah di sini kita coba menyelesaikan atau mencari solusi numeriknya dengan fungsi persamaan, yaitu fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 8. Nah, di sini terlihat kurvanya pada GeoGebra. Nah, beginilah bentuk kurvanya dari fungsi fx, yaitu x pangkat 2 dikurang 6x tambah 8. Seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu titik potong dengan sumbu X. Nah, yang pertama, ingat titik potong dengan sumbu X akan didapatkan apabila nilai Y sama dengan 0. Nah, maka dari itu akan didapatkan bentuk persamaan kuadrat, yaitu 2X, yaitu persamaannya X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, selanjutnya, untuk memastikan bahwa persamaan kuadrat di atas mempunyai akar, maka langkah pertama adalah menentukan terlebih dahulu diskriminannya. Nah, yaitu D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Itu sama dengan, nah, D-nya itu adalah 6. Berarti di sini kita tulis negatif 6 ya, karena di sini X pangkat 2 dikurang 6X. Jadi di sini 6-nya itu negatif. Jadi dimasukkan nilai negatif 6 pangkat 2 dikurang 4, kemudian dikali dengan 1. Nilai A-nya itu 1. Itu dari X-nya.
kemudian C-nya itu 8. Nah, maka didapatkan hasil negatif 6 pangkat 2 itu hasilnya positif 36. Kemudian ini negatif 4 dikali 1 dikali 8. Nah, hasilnya ini. Maka 36 dikurang 32 itu hasilnya 4. Seperti itu. Nah, jadi sebab diskriminannya 4 yaitu positif ya. Pastilah persamaan kuadratnya mempunyai dua akar real berbeda. Nah, dari hal itu berarti fungsi kuadrat di atas mempunyai dua titik potong dengan sumbu X. Nah, titik potong dengan sumbu X didapatkan dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, yang pertama di sini X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, di sini X dikurang 2, kemudian dikali X dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian di sini nilai X-nya itu sama dengan 2 atau nilai X-nya juga sama dengan 4. Nah, sehingga titik potong dengan sumbu X yaitu 2 dan 0 dan 4 dan 0. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu metode integrasi Newton-Cotes. Nah, yang mana secara umum metode ini merupakan integrasi yang dilakukan dengan membagi area di bawah kurva suatu fungsi menjadi beberapa panel dengan terlebih dahulu menetapkan batas atas dan batas bawah intervalnya. Nah, jadi integral atau luas area di bawah kurva ditentukan berdasarkan jumlah luas panel yang digunakan untuk mendekati luas area di bawah kurva. Seperti itu. Kemudian metode integrasi Newton-Cotes ini memiliki atau terdapat beberapa metode-metode yang digunakan. Yang pertama yaitu metode integral Riemann. Kemudian yang kedua, metode trapezoida. Kemudian yang ketiga, metode Simpson 1/3. Selanjutnya itu yang pertama di sini metode integral Riemann. Yang mana metode integral Riemann dilakukan dengan membagi interval di bawah kurva suatu fungsi matematik sebanyak M. Nah, kemudian subinterval sama besar. Nah, pada setiap subinterval dibentuk persegi panjang setinggi kurva. Pada setiap titik tengah persegi panjang tersebut, area setiap subinterval diperoleh dengan mengalihkan panjang dikali lebar masing-masing pada persegi panjang. Nah, jumlah masing-masing area tersebut digunakan untuk menaksir interval integral suatu fungsi dengan interval tertentu. Nah, fungsi proses integrasi menggunakan metode titik tengah dapat dituliskan pada persamaan di bawah ini. Nah, di sini persamaannya yaitu integral B dan A, kemudian fungsi X itu dx sama dengan sigma M, kemudian I sama dengan 1, kemudian fungsi I yaitu B dikurang A per M, kemudian dikurang B dikurang A per 2M. Selanjutnya dikalikan dengan B dikurang A per M. Nah, error dari metode ini dapat diestimasi menggunakan persamaan berikut ini, yaitu integral B dan A, kemudian fungsi Hx dx yaitu sama dengan negatif ya, negatif
B dikurang A pangkat 3, kemudian dibagi 24 M pangkat 2, kemudian dikalikan dengan F atau fungsi F pangkat 2. Seperti itulah model metode integral Riemann. Selanjutnya yaitu visualisasi proses integrasi dengan metode Riemann. Nah, kita bisa lihat pada gambarnya di sini. Ini ada titik Y dan X. Nah, ini juga. Inilah model visualisasinya. Baik, yang selanjutnya yaitu metode trapezoida. Yang mana metode ini yaitu pendekatan trapezoida dilakukan dengan melakukan pendekatan area di bawah kurva fungsi Y sama dengan fx dengan subinterval yaitu xi, kemudian xi ditambah 1 menggunakan trapesium. Kemudian fungsi integrasi menggunakan metode trapezoida dapat ditulis pada persamaan seperti ini ya, yaitu integral B dan A fungsi fx dx yaitu sama dengan limit M tak terhingga, kemudian sigma M I sama dengan 1, kemudian di sini C1 tambah 1, kemudian CI, kemudian dikali dengan F CI tambah 1 dan F CI, kemudian dibagi dengan M. Nah, yang mana di sini ini metode trapezoidanya ini sama dengan A ditambah B dikurang A per N, kemudian dikali I. Nah, seperti itu metode trapezoida. Selanjutnya, nah, di sini metode trapezoida, error dari metode ini dapat diestimasi menggunakan persamaan ini ya, yaitu integral B dan A fungsi Hx dx sama dengan negatif B dikurang A pangkat 3, kemudian dibagi 12 M kuadrat, kemudian dikalikan dengan fungsi F pangkat 2, seperti itu. Kemudian di sini ada bentuk visualisasi proses integrasi dengan metode Riemann-nya. Nah, seperti ini. Terlihat ada X0, kemudian X1, X2, X3, X4, dan X. Kemudian yaitu metode Simpson, yaitu membagi subinterval A dan B menjadi n subinterval, di mana n merupakan bilangan genap. Untuk setiap pasangan subinterval, luas area di bawah fungsi fx ditaksir menggunakan polinomial berderajat 2. Kemudian misalkan U lebih kecil dari V, kemudian lebih kecil dari W merupakan titik sembarang pada suatu fungsi yang akan dicari integralnya yang terpisah sejauh H. Untuk X Nah, jadi metode Simpson inilah bentuk persamaannya. Nah, persamaan di atas
Kita bisa lihat di sini persamaannya ya. Nah, kemudian persamaan di atas ini disebut sebagai kaidah Simpson 1/3 karena terdapat koefisien 1/3. Nah, pada bagian depan persamaan tersebut juga mudah diingat. Mengingat pola koefisiennya dari persamaan ini yaitu 1, kemudian 4, 2, sampai kembali lagi 2, 4, 1. Nah, namun menggunakan kaidah 1/3 Simpson mengharuskan jumlah subinternal n harus genap. Nah, kondisi tersebut jelas berbeda dengan metode trapezoida yang tidak mensyaratkan jumlah selang. Itu. Kemudian metode Simpson juga kita bisa lihat di sini error dari metode Simpson 1/3 dapat dihitung menggunakan persamaan ini ya, yaitu integral b a fungsi x dx yaitu negatif dx dikurang a pangkat 5. Jadi di sini pangkat 5 kemudian dibagi 180 m pangkat 4 kemudian dikali f pangkat 4. Nah, itulah penjelasan untuk persamaan parabolanya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menampilkan program yang telah saya buat yaitu untuk persamaan parabola. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan persamaan parabola yang diselesaikan yaitu menggunakan 3 metode, yaitu Riemann, Simpson, dan trapezium. Nah, di sini program yang pertama yaitu untuk Riemann. Nah, kita bisa lihat di sini programnya seperti ini. Lalu kemudian kita coba run dan kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita akan disuruh memasukkan batas bawah. Nah, misalnya saya mau di sini nilai batas bawahnya itu 2. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita disuruh memasukkan nilai batas atas. Misalnya saya mau 4. Dan selanjutnya yaitu memasukkan jumlah persegi. Misalnya 8. Kita lihat hasilnya. Nah, maka hasilnya di sini hasil integralnya yaitu 0,8247 dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat grafik integralnya bagaimana. Nah, di sini tadi yang kita masukkan batas bawahnya 2, kemudian batas atasnya 4. Nah, kemudian jumlah perseginya 8. Dan didapatkan hasil yaitu 0,824741 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya jika saya ingin mengganti nilai dari batas bawah, batas atas, dan jumlah perseginya, kita coba run ulang. Nah, misalnya saya di sini mau batas bawahnya itu 13 misalkan. Kemudian batas atasnya 16 dan jumlah perseginya itu 19. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya itu 0,00 dan seterusnya. Kemudian kita lihat grafik integralnya seperti ini. Nah, semakin tinggi nilai batas bawah dan batas atasnya, maka bentuk integralnya seperti ini. Nah, bagaimana jika saya ganti lagi nilai batas bawah dan batas atasnya? Kita run ulang. Misalnya saya mau nilai batas bawah itu 10, kemudian batas atas 20, kemudian jumlah perseginya ada 30. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Hasilnya di sini itu 0,0063
Kemudian kita lihat grafik integralnya seperti ini. Semakin banyak yang dimasukkan, grafiknya semakin seperti ini. Semakin kecil seperti itu. Kemudian untuk program yang selanjutnya atau metode selanjutnya yaitu Simpson. Untuk program ini sini. Nah, kemudian kita coba run. Nah, misalnya sama seperti yang sebelumnya, itu misalnya 2, kemudian 4, kemudian jumlah perseginya 8. Nah, hasilnya 0,877 dan seterusnya. Ini bentuk grafik integralnya seperti ini. Nah, misalnya saya ganti lagi, nilai batas bawah 10, kemudian batas atas 20 dan 30. Nah, sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk metode yang ketiga yaitu ini, kita untuk trapesiumnya kita hapus. Kemudian inilah programnya. Nah, kita coba run. Misalnya nilai batas bawah yaitu 2, batas atas 4, dan jumlah perseginya 8. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya itu 0,87. Nah, jadi setiap program ini atau metode yang digunakan itu hasil integralnya hasilnya itu berbeda. Nah, coba kita ganti nilai yang dimasukkan. Nah, hasilnya juga berbeda. Dan di sini bentuk grafik integralnya itu juga sedikit berbeda. Nah, kemudian hasil integralnya di sini yaitu 0,005571 dan seterusnya seperti itu. Nah, demikianlah video penjelasan mengenai final tugas metode numerik dari saya. Sekian dan terima kasih.